KKN di angkatan 46 saat ini. Memang banyak kendala sekali lagi teman-teman untuk ber-KKN, tapi dengan semangat yang tinggi dari teman-teman KKN sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini bisa mewujudkan kegiatan ini, mungkin sambil menunggu masyarakat dan teman-teman yang lain akan bergabung di webinar. Sekali lagi saya selaku DPL mengucapkan terima kasih atas nama lembaga kepada semua pihak yang terkait untuk mensukseskan kegiatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Sultan yang berkenan memberikan atau meluangkan waktunya untuk bisa memberikan ilmu dan pengetahuan bagi rekan-rekan semua dan masyarakat yang ada di Desa Maluang di Kabupaten Berau. Tidak banyak mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan webinar. Semoga tentunya apa yang bisa diberikan walaupun dengan kondisi yang terbatas seperti saat ini, kita bisa sekali lagi memberikan kontribusi bagi masyarakat Kampung Maluang terkait dengan adaptasi kebiasaan baru di era-era seperti saat ini. Sekali lagi selamat melaksanakan webinar. Terima kasih Pak Sultan. Salam hormat dari saya. Saya kebetulan masih di rumah ini Pak. Sama, Pak. Pak Sultan juga mungkin masih di rumah gitu ya. Masih Pak, masih. Insya Allah nanti ketika sudah tidak di lockdown lagi kampus, kita bisa bertemu lagi Pak. Pak Sultan, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, selamat melaksanakan webinar. Saya kembalikan ke Arya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sudah memberikan kata sambutan kepada audien dan peserta webinar. Untuk acara selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang disampaikan sama Bapak Sultan. Untuk Bapak Sultan, silakan. Oke, terima kasih banyak Arya dan Pak Bambang, Mas Sabri, serta rekan-rekan sekalian di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan KKN di lokasi, khususnya di Kampung Maluang, Berau, selamat ya karena sudah sampai detik ini. Mungkin beberapa kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan dan pada hari ini akan sedang melaksanakan kegiatan webinar. Oke, pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk kita saling berbagi ya terkait dengan pencegahan COVID-19 di tempat kerja pada era new normal. Oke, sebelumnya yang paling penting mudah-mudahan hari ini ya dan seterusnya kita semua tetap sehat ya, beraktivitas, khususnya masyarakat di Maluang. Mohon maaf ini Arya, Maluang ya, ini desa, kelurahan atau dusun? Kalau kami di kampung itu namanya dusun. Ya, kampung Pak, Kampung Maluang. Oke, mudah-mudahan kita tetap sehat ya, terutama masyarakat Maluang di Berau dan semua peserta webinar yang sempat hadir pada kesempatan kali ini ya. Amin. Oke, kita sedikit melihat bagaimana situasi COVID-19 hingga saat ini. Jadi seperti rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, bahwa di akhir Desember kalau kita bicara tentang perjalanan COVID ini ya, dan masuk di Januari sampai Maret hingga hari ini masih tetap berlangsung ya. Bahkan di awal-awal kita masih bisa menghitung puluhan, pertengahan ratusan, misalnya jumlah kasus baru. Hingga hari ini, terakhir kemarin itu
seribuan. Setiap hari hampir 1000 kasus, bahkan lebih 1000 kasus baru, khususnya di Indonesia ya. Nanti coba kita lihat bagaimana pola sebaran yang terjadi, bahkan di Kalimantan Timur sendiri, khususnya di Berau, seperti apa. Apakah juga masih terjadi kasus baru, ataupun misalnya kasus yang meninggal dunia, ya. Sampai kemarin juga dari informasi yang kita himpun, ya, berdasarkan dari BPBD untuk penanggulangan COVID, kasus meninggal dunia juga masih tetap terjadi. Tetapi yang sembuh dari yang positif juga tetap ada, ya, meskipun hingga hari ini masih banyak yang dirawat, ya, baik itu di rumah sakit maupun di karantina mandiri di rumah masing-masing, ya. Tentu dari keberlangsungan kasus ini, pertanyaan kita selanjutnya adalah, perlukah kita waspada, mewaspadai daripada COVID ini? Sebenarnya pertanyaan ini kadang juga kita mencoba untuk keluar dari sebuah ketakutan. Kan yang banyak selama ini kan ketakutan, keresahan yang terlalu berlebihan, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini tidak berbahaya, ya. Sebaliknya ada juga yang mengatakan bahwa berbahaya. Nanti coba kita lihat sehingga kita pada posisi berpikirnya di mana, ya. Apakah kita perlu mewaspadai karena ini dianggap berbahaya, ataukah kita tidak perlu waspada, berhati-hati karena ini bukan sesuatu penyakit yang berbahaya, ya. Oke, kalau kita lihat, ini sedikit pengantar saya, mungkin sebenarnya sudah banyak informasi yang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian dapatkan, baik itu mungkin secara langsung maupun media. Setiap hari terjadi data-data yang dimunculkan, informasi yang diberikan, sehingga mungkin secara dasar saya tidak sampaikan terkait dengan COVID ini, ya. Ini sebagai pengantar saja bahwa per hari kemarin, 2 hari yang lalu ya kalau tidak salah, ini data yang saya sempat ambil, bahwa kasus di dunia itu sekitar 19 jutaan, ya. Tadi malam saya coba browsing lagi, sekitar 20 jutaan sudah, ya. Dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 700.000 lebih, ya. Nah, kalau dihitung dengan jumlah penduduk dunia, ya, sekitar 7M lebih, maka rata-rata per 1 juta penduduk kematian yang muncul akibat COVID ini sekitar 90-an orang. Ya. Nah, di Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk sekitar 260 jutaan lebih, ya, setelah dihitung-hitung itu sekitar 22 orang kematian yang muncul per 1 juta penduduk. Dari kasus positif yang ada hingga per 11 Agustus sebanyak 128.776 kasus dengan tingkat kesembuhan 83.000. Nanti coba kita lihat selanjutnya bahwa bagaimana persentase yang terjadi pada tingkat kesembuhan juga pada angka kematian yang meninggal dunia dari kasus yang ada, ya, dari kasus COVID positif yang ada saat ini. Nah, kalau kita lihat memang bahwa meskipun secara jumlah penduduk kita kurang lebih
di atas Brasil misalnya, yang jumlah penduduknya sekitar 200 belasan juta, 212 jutaan. Dengan peringkat kasus positif itu sekitar 3 jutaan. Ya. Kita pada posisi 22 dengan jumlah penduduk lebih dari Brasil, ya. Kasus positif berada di 100. Artinya apa? Bahwa ini juga kabar gembira ya buat kita, buat di Indonesia, bahwa tentu dengan berbagai intervensi, berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat ya dalam mendukung untuk mencegah, mengendalikan COVID ini, sehingga jumlah bisa ditekan, meskipun seperti yang saya singgung tadi bahwa setiap hari masih tetap terjadi kasusnya. Kita misalnya dengan Amerika yang sampai hari ini masih menduduki lagi peringkat pertama, ya kurang lebih sama kita punya jumlah penduduk, sekitar berapa tuh, 40 jutaan gitu ya. Dan menderita kasus sekitar hampir 5 juta. Itulah bukan ibaratnya untuk membandingkan ya bagaimana pola sebaran yang terjadi, tetapi secara umum bisa kita lihat bahwa tentu upaya-upaya yang telah dilakukan dan sedang dilakukan saat ini itu memberikan dampak. Ya. Ada dampak positif yang dihasilkan, karena kalau kita mencoba bercermin pada beberapa program juga yang dilakukan di negara-negara lain, tentu kita juga bukan dibilang bahwa kita yang paling buruk ya. Jadi kita memberikan apresiasi baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program di lapangan dalam hal mengendalikan laju daripada corona ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan di Kalimantan Timur? Saya coba masukkan data yang kemarin. Dari 128 juta tadi, 128 ribu kasus di Indonesia, ternyata kita di Kalimantan Timur ini menyumbang sekitar 2.100 kasus positif, ya, dari total kasus suspek 13 ribuan. Ya, ini beberapa istilah-istilah baru lagi ini yang dulu kita kenal dengan istilah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dan sebagainya. Muncul istilah-istilah baru lagi dari lembaga yang berwenang. Suspek yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami gejala-gejala ya, gejala-gejala seperti flu, influenza, dan orang-orang yang pernah bersentuhan atau kontak melakukan perjalanan misalnya ke daerah yang juga banyak kasus di sana, itulah kasus suspek yang ada. Nah, dari kasus tersebut terkonfirmasi positif sekitar 2.100. Ya. Terus yang discarded ini seperti maksudnya adalah yang sudah sembuh, karantina selama 14 hari ya, dan dinyatakan sembuh. Juga yang positif sudah misalnya dilakukan tes PCR selama 2 kali dan dinyatakan sembuh. Terus probable ini kemungkinan besar dia secara klinis menderita COVID, tetapi belum ada hasil labnya, belum ada hasil pemeriksaan, sudah meninggal. Ya. Terus dari beberapa kasus suspek juga masih menunggu hasil lab. Akan tetapi bahwa dari kasus positif yang ada juga
Nah, ditemukan yang sembuh, ya, yang sudah dinyatakan sembuh. Meskipun ada juga yang meninggal. Nah, kalau kita lihat sebarannya di Kalimantan Timur sendiri masih tertinggi itu Kota Balikpapan. Nah, kita tahu bahwa bagaimana arus keluar masuk, misalnya penduduk masyarakat yang berkunjung maupun yang keluar di Kota Balikpapan seperti apa. Karena satu hal bahwa virus ini tidak akan kemana-mana tanpa dibawa orang. Ya. Jadi dia berpindah karena mengikut ke orang. Terus disusul misalnya Samarinda. Ya, masih sekitar sampai kemarin itu sekitar 400 kasus. Ya. Dan di Berau sendiri sekitar 94 kasus, ya, dengan tingkat kesembuhan sekitar 90%, ya, 85 orang dan yang meninggal 1 kasus. Artinya apa? Dari sebaran kasus yang ada, kita coba lihat bahwa secara dunia global, tingkat kesembuhan yang terjadi sekitar 65,5%. Dengan angka kematian sekitar 3,7%. Bahwa sekitar 3-4 orang per 100 penduduk kasus. Per 100 kasus, ya, terjadi kematian. Nah, di Indonesia sendiri, ya, tingkat kesembuhan juga mencapai 65%, ya, dari 100 kasus positif, yang sembuh sekitar 65 orang. Tetapi dari angka kematian diperoleh lebih tinggi sedikit daripada angka secara global, khusus untuk kasus yang meninggal dunia. Nah, di Provinsi Kaltim, tingkat kesembuhannya juga sekitar 65,6%, sementara angka kematian lebih rendah dibanding secara nasional maupun secara global, yaitu sekitar 2-3 kasus meninggal pada 100 kasus yang positif. Di Berau sendiri, ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tingkat kesembuhan mencapai 90%. Ya. Meskipun 2 hari terakhir kemarin ada juga penambahan kasus sekitar 2-3 orang. Ya. Tetapi sampai data yang kemarin itu masih diperoleh yang meninggal 1 orang. Dari data-data yang ini akan muncul pertanyaan, ya, bahwa apakah penyakit ini berbahaya, kita perlu waspadai, ataukah itu dianggap tidak atau kurang berbahaya sehingga kita tidak perlu waspada. Ya. Tidak perlu kita berdebat misalnya bahwa ini konspirasi dan sebagainya. Ya. Akan tetapi yang paling penting bahwa ditemukan juga orang yang meninggal. Kan begitu? Ada yang meninggal. Meskipun sampai hari ini juga belum ada kasus yang nyata-nyata itu karena corona saja sehingga dia meninggal. Tetapi ada penyakit-penyakit bawaan ditambah lagi dengan terinfeksi virus COVID sehingga dia meninggal. Ya. Jadi menjadi pemicu, memperparah sehingga orang yang sudah menderita sakit lebih dulu masuk lagi virus corona, lebih cepat lagi, lebih parah lagi penyakitnya. Ya. Selanjutnya, secara umum kita ketahui bersama bahwa COVID ini sebenarnya, ini yang paling penting ya, bahwa cara menular COVID ini yang penting kita ketahui bersama. Karena menurut saya, kalau kita sudah tahu cara penularan, maka kita juga akan cari tahu, ya, dan melaksanakan cara mencegahnya. Kita lihat bahwa ketika orang bersin, ketika orang batuk, maka
ribuan, puluhan ribu, ya, partikel-partikel yang dilepaskan pada saat kita batuk ataupun bersin misalnya. Dalam bentuk, Bu, serta rekan-rekan sekalian sudah mengetahui lebih awal bahwa tetesan-tetesan kecil inilah yang menjadi media penularan dari virus ini, ya, melalui droplet yang kita keluarkan secara langsung. Ada juga melalui misalnya kita punya tangan nih, ya, makanya kan sampai hari ini juga protokol-protokol kesehatan juga tetap dari pemerintah menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kebersihan tangan, misalnya dengan cara cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Karena kalau kita lihat dari gambar ini, jelas bahwa pola penularan atau cara menular dari virus ini ke orang, baik itu dia secara langsung pada saat dia batuk dan kita berhadapan, pada saat salaman misalnya karena tangannya terkontaminasi virus, maupun setelah misalnya memegang benda-benda yang terkontaminasi virus COVID, lalu kita memegangnya juga. Terus kita tidak mencuci tangan. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang sempat dilontarkan sebelumnya. Ada pengalaman bahwa bilang, kenapa mesti kita cuci tangan? Itu gitu. Kenapa kita mesti cuci tangan? Berarti kalau begitu jangan sampai virusnya ini bisa menular melalui kulit. Nah, ini rekan-rekan sekalian di lapangan, adik-adik mahasiswa, mungkin karena juga keterbatasan kesempatan untuk mengunjungi ke rumah-rumah, tetapi minimal memberikan media, menyediakan media informasi untuk bisa berbagi kepada warga, ya, bahwa banyak informasi-informasi hoax, ya, yang perlu Anda berikan pemahaman yang sebenarnya, ya, bahwa misalnya tentang COVID ini, ya, cara menularnya, cara mencegahnya, dampaknya dan sebagainya, itu bisa Anda sampaikan. Terus misalnya kenapa tadi harus mencuci tangan? Ya itu tadi, orang yang sudah, apalagi sekarang ini banyak orang tanpa gejala. Banyak orang-orang mungkin di sekitar kita yang sudah positif, ya, tetapi tidak kelihatan sakit. Ini yang paling mudah menularkan. Habis bersin, terus misalnya memegang benda-benda, terus kita datang juga memegang benda itu yang habis dipegangnya, tanpa kita sadar kita mengusap mata. Jadi pola penularan COVID ini mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui bahwa melalui mata, hidung dan mulut. Jadi segitiga muka ini. Sehingga pola-pola yang diterapkan dalam keseharian kita bagaimana mencegah supaya tidak terkontaminasi masuk melalui ini sebenarnya, ya. Makanya kenapa harus pakai masker, kenapa harus cuci tangan, kan begitu. Kenapa harus menjaga jarak. Oke, selanjutnya mungkin sedikit lagi Arya. Nah, bagaimana kondisi di tempat kerja, situasi di tempat kerja sebelum adanya COVID? Pokoknya kalau kita bertemu rekan kerja ya sudah, bahkan kita berpelukan, ya, bersalaman. Kita melaksanakan rapat misalnya pertemuan-pertemuan ya tentu dengan banyak orang berkumpul di satu tempat tanpa menghiraukan menggunakan masker dan sebagainya. Begitu juga kita menghadap pimpinan, menghadap rekan kerja, diskusi dengan rekan kerja ya tanpa harus menjaga jarak, tanpa harus menggunakan masker. Justru sebelumnya kalau kita misalnya berhadapan dengan teman-teman sekerja atau dimanapun itu dengan tetangga dan sebagainya, justru kalau kita pakai masker dikatakan oh ini orang lagi kurang sehat ini, lagi sakit ini. Nah, akan berubah nantinya pada saat new normal. Jadi new normal yang ada sekarang justru kalau misalnya orang tidak pakai masker, berada di kerumunan misalnya, atau keluar di tempat-tempat ramai, justru dia tidak pakai masker, justru dia yang asing. Ya. Nah, coba kita lihat. Apakah pola-pola ini, kebiasaan inilah yang akan dipertahankan? Ya. Beberapa kasus sebenarnya bahwa kebiasaan baru, ya, perilaku baru
akan muncul memang setelah ada kasus-kasus yang di luar. COVID pun seperti itu akan ke depannya. Bahwa sekiranya ini belum ditemukan vaksin, ya, maka kebiasaan menggunakan masker misalnya seperti yang saya bilang tadi, pada saat Anda ke pasar, pada saat Anda ke kantor, pada saat Anda berurusan di instansi, ketika Anda tidak pakai masker, Anda menjadi perhatian. Ya. Justru aneh kalau Anda tidak menggunakan dibanding sebelum masa pandemi. Oke, sekarang kita masuk di era new normal atau biasa kita kenal dengan kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Harapannya bahwa di samping pemerintah mengambil sebuah kebijakan, tentu dengan mempertimbangkan banyak hal, banyak faktor. Bukan hanya lebih dominan pada aspek kesehatan, tetapi juga berpikir bagaimana roda perekonomian juga tetap berjalan. Sehingga dengan muncul konsep ini, diharapkan bahwa masyarakat itu bisa beraktivitas kembali, ya, bisa tetap produktif, bisa tetap bekerja menghasilkan, tetapi tentu dengan catatan bahwa menerapkan protokol kesehatan, tindakan-tindakan pencegahan COVID. Nah, kita lihat, ya, inilah yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi ke depan, ya, bahwa ketika orang masuk kantor misalnya atau ketemu dan dia salaman, wah, ini kayaknya nih kurang informasinya, kan begitu. Ketika orang masuk kantor misalnya tidak menggunakan masker, wah, jadi bahan perhatian. Ini nggak tahu nih dari mana nih. Ya, gitu. Keseharian kita sekarang kalau kita ketemu ya tidak lagi seperti sebelumnya tadi, cipika-cipiki dan sebagainya. Sekarang ya seperti ini. Nanti coba kita lihat kenapa, apa dasarnya kira-kira kenapa dengan sikap seperti ini. Terus kita mau masuk di kantoran, ya, dan urusan-urusan administrasi misalnya yang lain, ya harus ditembak dulu dengan alat-alat ukur suhu badan. Ya. Begitu juga misalnya pada saat melaksanakan rapat-rapat, ya dengan menjaga jarak, pakai masker. Nah, yang hari ini kita laksanakan, ya dengan media webinar daring seperti ini, online, ya seperti ini. Ya, biasanya adik-adik mahasiswa melaksanakan KKN, memberikan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat secara langsung, tatap muka langsung. Ya, nah sekarang dengan kondisinya yang seperti sekarang ini, ya seperti inilah salah satu media yang kita gunakan. Ya, di era sekarang ini ya seperti ini. Seperti juga yang Pak Bambang tadi sampaikan bahwa hari ini kita sangat terbatas dengan aktivitas apa segala keluar masuk orang, sehingga dengan saya pikir dengan media seperti ini bisa kita berjalan dan berbagi pengetahuan kepada teman-teman kita. Nah, secara konsep sebenarnya bahwa bagaimana tingkatan pengendalian bahaya atau risiko terutama pada corona COVID-19 ini. Ya, dalam konsep kesehatan keselamatan kerja dikenal dengan istilah hierarki pengendalian. Ada namanya eliminasi. Eliminasi itu yang mengeluarkan, menghilangkan. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah COVID ini bisa secara otomatis atau sampai hari ini sudah bisa dihilangkan? Ya, jadi para pakar hasil penelitian dan yang terjadi saat ini hingga saat ini bahwa belum ditemukan vaksin. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan sudah ada obatnya, itu hoax. Ya, jadi ini untuk meluruskan saja informasi bahwa sampai hari ini belum ada vaksin dan informasi terbaru bahwa masih dalam tahap uji coba. Dan itu butuh waktu lama, Bapak Ibu sekalian. Tentu sumber bahayanya itu belum bisa kita hilangkan, ya. Sehingga yang paling efektif dari atas ke bawah ini, yang paling efektif caranya adalah tinggal di rumah. Ya, seperti kami ini, Pak Bambang, jadi lebih banyak beraktivitas di rumah, ya.
Kalau misalnya itu cara untuk menghilangkan, kita tidak terpapar dengan virus, ya, dengan orang-orang yang membawa virus. Juga misalnya dengan mengganti kebiasaan kerja selama ini. Kalau selama ini kita tatap muka langsung, ya sekarang dengan melalui media, misalnya dengan internet, HP, baik itu bekerja dari rumah maupun belajar dari rumah. Mungkin adik-adik sebentar akan menjelaskan lebih banyak pada bagaimana persiapan untuk di sekolah, sampai hari ini belum masuk sekolah. Juga pengendalian secara teknis, misalnya pada saat kita mau masuk kantor, seperti yang saya bilang tadi, cek suhu tubuh, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, juga menjaga jarak, sampai pada tingkatan pengendalian yang terakhir,